Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal Ghazali dengan NIM 23042308 dari jurusan Administrasi Negara. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan PPT saya mengenai tujuan hukum, mazhab hukum, sifat, ciri dan unsur hukum, sumber hukum, konstruksi hukum, dan penafsiran hukum. Tujuan hukum. Tujuan hukum adalah menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan mencapai ketertiban umum dan keadilan. Hukum adalah peraturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, dan pelanggaran mana terhadap peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu. Tujuan hukum mengutip buku pengantar ilmu hukum dan pengantar hukum Indonesia oleh Dr. Umi Supraptiningsih SH.M. Hum adalah untuk menghendaki adanya keseimbangan, ketertiban, keadilan, ketentraman, dan kebahagiaan setiap manusia. Menurut para ahli, tujuan hukum juga adalah untuk mengatur pergaulan hidup secara damai, mengabdi pada tujuan negara yang pada intinya adalah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya, dan menjamin kebahagiaan yang terbesar bagi manusia dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya. Selanjutnya adalah mazhab hukum. Mazhab hukum mengacu pada kesimpulan prinsip atau pendekatan yang digunakan dalam menafsirkan dan mengimplementasikan hukum Islam. Terdapat 4 mazhab hukum utama dalam tradisi Sunni, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Setiap mazhab memiliki perbedaan dalam interpretasi hukum Islam berdasarkan pada metode analisis dan sumber-sumber hukum yang mereka anut. Mazhab hukum ini telah menjadi dasar bagi sistem hukum dalam banyak negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Meskipun ada perbedaan di antara mazhab-mazhab tersebut, tujuan utamanya tetap sama, yaitu untuk memberikan panduan hukum yang sesuai dengan ajaran Islam dan untuk menciptakan ketertiban sosial yang adil dan harmonis dalam masyarakat. Selanjutnya adalah sifat, ciri, dan unsur hukum. Sifat hukum. Hukum memiliki beberapa sifat yang mencakup keperlakuan umum, kewajiban penetapan sanksi, abstrak, dinamis, dan imperatif. Sifat-sifat ini memberikan kerangka kerja bagi keperlakuan dan penegakan hukum dalam masyarakat. Yang kedua, ciri hukum, yaitu normatif. Hukum merupakan seperangkat norma atau aturan yang mengatur perilaku individu dan institusi dalam masyarakat. Yang kedua, mengikat. Hukum memiliki otoritas yang mengikat bagi semua individu dan institusi di dalam suatu yurisdiksi. Yang ketiga, dapat ditegakkan, yaitu hukum harus memiliki mekanisme penegakan yang efektif untuk memastikan kepatuhannya. Yang ketiga, unsur hukum, yaitu subjek hukum, individu, kelompok, atau institusi yang tunduk pada aturan hukum. Yang kedua, objek hukum, segala sesuatu yang diatur oleh hukum seperti perilaku, hak, kewajiban, dan kepentingan. Yang ketiga, norma hukum, yaitu aturan atau peraturan yang menetapkan tindakan yang diharuskan, dilarang, atau dibolehkan dalam suatu masyarakat. Dan yang terakhir, sanksi hukum, konsekuensi atau akibat yang diterapkan terhadap pelanggaran hukum sebagai bentuk penegakan aturan. Selanjutnya adalah sumber hukum. Sumber hukum merupakan tempat dari mana materi hukum diambil dan digunakan sebagai dasar oleh pengadilan dalam memutuskan perkara. Ada dua jenis sumber hukum material dan sumber hukum formil. Sumber hukum material berasal dari perasaan hukum atau keyakinan hukum individu, perkembangan internasional, situasi sosial ekonomis, tradisi, hasil penelitian ilmiah, dan keadaan geografis. Sementara sumber hukum formil berasal dari peraturan perundang-undangan, kebiasaan, jurisprudensi, traktat, dan doktrin. Sumber hukum merupakan asas hukum sebagai permulaan dari suatu hukum dan berfungsi sebagai sumber validitas yang memberikan kewenangan untuk menerapkan hukum secara formal. Selanjutnya adalah konstruksi hukum. Konstruksi hukum merupakan proses berpikir hakim dalam menentukan hukum atau menerapkan suatu ketentuan perundang-undangan. Konstruksi hukum terdiri dari konstruksi analogi, penghalusan hukum, dan argumentum contrario. Dalam melakukan konstruksi hukum atau penafsiran suatu aturan hukum, hakim harus mengikuti beberapa prinsip, antara lain prinsip objektivitas, kesatuan, penafsiran genetis, dan perbandingan. Konstruksi hukum bertujuan untuk menemukan hukum yang mengacu pada situasi yang terjadi, baik dalam hal yang terdapat dalam perundang-undangan atau dalam situasi baru. Selanjutnya adalah penafsiran hukum. Penafsiran hukum adalah proses menginterpretasikan teks hukum seperti undang-undang,
peraturan, atau putusan pengadilan untuk memahami makna dan aplikasinya dalam situasi tertentu. Ini melibatkan analisis teks hukum, prinsip hukum, presiden, serta konteks sosial, ekonomi, dan politik yang relevan. Penafsiran hukum penting dalam menentukan bagaimana undang-undang diterapkan dan dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas presentasi saya. Apabila ada kesalahan dalam presentasi saya, tolong dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.